Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari masih tentang materi rangka pada manusia. Lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin itu secara umum kita bahas kerangka umumnya. Jadi rangka itu pengertiannya adalah kumpulan tulang pada manusia. Kemarin itu kita pelajari tentang bentuk-bentuknya. Jadi dibedakan menjadi ada yang namanya tulang pipih, tulang pipa, tulang tidak beraturan, dan tulang pendek. Juga ada contohnya, sudah ada di slide sebelumnya. Terus kemarin juga belajar tentang fungsi rangka secara umum, misalnya untuk melindungi alat-alat vital. Misal kalau dia tengkorak berarti untuk melindungi otak, kalau dia tulang rusuk bersama tulang dada, itu dia melindungi jantung, paru-paru. Terus coba diingat lagi materi kemarin, bicara tentang apa lagi? Kemarin itu kita juga membedakan bahwa pada manusia itu ada yang namanya sumbu tubuh atau kamu mengatakannya aksial yang terdiri atas tengkorak sampai ke bagian bawah, bisa sampai ke panggul maksudnya. Terus ada lagi yang namanya adalah tulang anggota gerak. Jadi pada manusia itu ada anggota gerak atas atau kita menyebutnya tangan dan juga ada anggota gerak bawah atau kita menyebutnya kaki. Oke, reviewnya cukup ya. Sekarang bisa disiapkan catatannya dulu, nanti kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan atau mungkin ada istilah-istilah yang perlu untuk diperjelas lagi. Oke, kita masuk pada slide pertama, judulnya adalah lanjutan dari materi rangka manusia. Terus ke materi, yaitu di slide kedua. Jadi di sini ada item persendian. Persendian itu apa? Persendian adalah hubungan antar tulang. Jadi tulang kita itu bersambungan antara satu dengan yang lain. Dan persendian-persendian ini memungkinkan adanya gerakan tergantung dari zat perekat atau zat di antara sambungan dua tulang tersebut atau tergantung dari tekstur tulangnya. Oke, kita ke persendian, hubungan antar tulang. Persendian ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada namanya sinartrosis, sinfibrosis. Ya, istilahnya cukup asing, jadi ini bukan bahasa kita ya, bahasa Latin sana. Sinartrosis itu perlekatan yang kuat. Jadi ini contohnya terdapat pada tulang tengkorak. Kalau ada persendian seperti ini, maka dia tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Dan kalau bisa memang tidak terjadi gerakan sama sekali karena dia safety ya, keamanannya terjamin. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya amfiartrosis. Dia ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan meskipun terbatas. Ini ada di hubungan antar ruas tulang belakang. Lalu ada lagi diartrosis. Ini memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Dan biasanya yang sering muncul di soal itu adalah kelompok diartrosis yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Jadi direview lagi ya, persendian ada tiga. Memudahkannya gini aja, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sin itu lekat kuat itu ada di tengkorak, logikanya kan tidak memungkinkan terjadinya gerakan karena dia melekat kuat. Dan kalau amfiartrosis memungkinkan gerakan meskipun terbatas, di artrosis ada gerakan alias lebih leluasa dibandingkan dengan dua persendian di atasnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini di slide ketiga tentang diartrosis. Dia dibedakan menjadi sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya adalah pada tulang kepala dengan tulang atlas. Jadi bisa kalian coba saat kalian mencoba untuk memutar kepala kalian, itu gerakannya dibantu oleh adanya sendi putar. Sendi selanjutnya adalah sendi engsel, memungkinkan satu gerakan. Contohnya adalah pada siku. Jelas sekali ya, siku tidak bisa digerakkan lebih dari satu gerakan. Bisa dicoba. Oke, masih anggota diartrosis, di sini ada sendi pelana. Ibaratnya seperti pelananya saat kalian naik kuda. Jadi dia punya dua gerakan. Bisa dicontohkan oleh ibu jari dengan telapak tangan. Dimunculkan dua gerakan.
Sendi selanjutnya adalah sendi yang paling leluasa, yaitu sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah, misalnya antara lengan atas dengan gelang bahu. Dan ciri yang lain lagi adalah pada salah satu tulang itu ada bentuk bonggol menyerupai dari peluru, atau misalnya saat kalian olahraga ada yang namanya tolak peluru. Nah, di situ ada salah satu ujung tulangnya yang menyerupai bonggol dan yang lainnya menyerupai mangkok atau tempat yang lebih cekung daripada tulang yang berpasangan dengan dia. Jadi diulang ya, di artrosis itu terdiri dari sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Oke, masuk ke slide 5. Kalau tadi ada tulang dan pernak-perniknya, jadi ada persendian, ada bentuk-bentuk tulang, dan lain sebagainya. Tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan otot ini adalah alat gerak aktif karena otot itu punya kemampuan melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu apa? Kontraksi itu mengkerut, sedangkan relaksasi adalah memanjang. Jadi perubahan pada otot itu akan mengakibatkan perubahan pada tulang dan akhirnya memunculkan gerakan. Jadi ciri-ciri otot antara lain adalah dia adalah alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Dia adalah pembentuk tubuh. Jadi kalau kalian sering olahraga terus berharap tubuhnya bentuknya lebih bagus, sangat masuk akal. Bisa dilihat mereka-mereka yang rutin berolahraga itu punya bentuk tubuh yang lebih good looking ya. Jadi ciri yang lain lagi adalah pelindung bagi organ-organ lain. Itu beberapa ciri otot. Terus kita ke slide berikutnya, slide 5. Gambarannya seperti ini. Jadi otot pada tubuh kalian itu dibedakan menjadi 3. Otot polos, nah dengan inti yang satu di tengah. Otot lurik atau kalau mau menyebutnya adalah otot rangka. Otot lurik inilah yang melekat pada tulang dan memudahkan terjadinya gerakan tadi. Terus ada otot jantung. Otot jantung itu ciri yang paling jelas itu adalah adanya percabangan. Sinsitium istilahnya. Jadi ini adalah ketiga otot yang ada di tubuh kalian dengan ciri dan fungsinya masing-masing. Oke, kita masuk ke slide 7. Jadi di sini ada ciri dan pembeda antara otot polos, lurik, sama jantung. Kalau dia otot polos sebagian besar itu terdapat pada saluran pencernaan. Otot lurik itu otomatis melekat pada rangka ya, terutama anggota gerak kalian tadi yang memudahkan terjadinya gerakan tadi. Jadi bisa kita lihat jelas di sini, dia juga menyusun pada rangka yang lain. Otot jantung otomatis dia berada di jantung. Yang membedakan banget lagi adalah dari cara kerjanya. Maksudnya dari otot polos itu tidak sadar, ini tidak dikendalikan oleh otak. Jadi contoh misalnya adanya rangsangan makanan, maka itu juga akan mempengaruhi kerja otot polos. Apakah dia akan semakin cepat atau justru semakin lambat. Otot lurik sadar. Jadi kalau kalian menggerakkan tangan atau kaki itu pasti dengan kesadaran. Tidak mungkin tiba-tiba memukul temannya dengan alasan tidak sadar. Terus kalau otot jantung tidak sadar, jadi dia punya pola ritme. Ritme itu jadi cepat tidaknya suatu detak jantung itu secara tidak sadar, tidak dikontrol oleh otak. Ada yang membuat atau ada yang merangsang sehingga detak jantung itu menjadi lebih cepat. Contoh, misalnya kalian merasakan takut. Misalnya ya, tiba-tiba belum mengerjakan PR dan tiba-tiba disuruh maju lah. Nanti ada hormon yang memacu untuk berdetaknya jantung itu lebih cepat. Oke, bisa dilihat lagi ya ciri-ciri atau pembeda antara otot polos, lurik, sama jantung. Nanti bisa sambil dipelajari atau dicatat malah lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita ke slide 8. Slide 8 ini sudah berpindah atau berfokus pada kelainan atau penyakit pada rangka. Penyakit pertama, rangka atau tulang ya. Jadi di sini ada yang namanya osteomalacia, itu adalah kelainan tulang karena kekurangan vitamin D pada orang dewasa.
Jadi bisa dibandingkan, jadi kalau dia normal bone, berarti ini tulang yang normal, kondisinya seperti ini seharusnya, memadat. Dan kalau osteomalasia itu ada struktur yang berbeda, bisa diperhatikan di bagian ini ada yang berbeda dibandingkan dengan tulang yang normal. Apa efeknya? Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Jadi untuk orang-orang yang kekurangan vitamin D, itu postur tubuhnya lambat laun bisa mengalami perubahan seperti pada gambar. Atau mungkin pada kecepatan gerakan, kesehatan, tulang, dan lain-lain. Osteomalasia. Oke, pindah ke slide 9. Ini penyakit atau kelainan yang khas pada wanita. Osteoporosis, kalau kalian lihat iklannya Anlin, nah salah satu susu untuk suplemen mencegah ini yang namanya osteoporosis ya. Jadi dia ini adalah rapuhnya tulang akibat tulang tidak lagi mampu menyerap kalsium. Kenapa? Karena pada wanita nanti kalau sudah menopause, otomatis estrogennya berkurang, kemampuan menyerap kalsium juga berkurang. Endingnya terjadilah osteoporosis. Pencegahannya bisa dengan olahraga, suplemen susu, dan makan zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk menunjang kesehatan tulang. Berikutnya ke slide 10. Ini adalah salah satu kelainan tulang yang lain, fraktura ya, patah. Bisa juga karena kecelakaan atau benturan yang terlalu keras. Bisa diperhatikan di gambarnya. Jadi ini contoh-contoh dari tulang yang mengalami fraktura. Kebetulan ini yang dicontohkan ada tulang pipa ya di sebelah kiri dan juga tulang-tulang yang lain. Maka penanganannya harus secara medis. Oke, ke slide berikutnya, slide 11. Jadi ini ada yang namanya artritis. Paling kiri, healthy joint, ini adalah persendian yang normal. Jadi kalian bandingkan ya, yang normal bentuknya seperti ini. Yang dua kanan ini dia mengalami kelainan. Memang dia dibedakan karena penyebabnya berbeda. Tetapi bisa dilihat pada persendian yang tidak normal itu ada perubahan bentuk dan pada persendiannya itu ada penggembungan. Ini namanya peradangan ya. Peradangan itu kalau bahasa Jawanya abuh. Jadi kalau di persendian kalian kok ada struktur yang lebih berwarna kemerahan, ukurannya lebih besar, lah itu bisa jadi salah satu ciri peradangan. Ada sesuatu yang tidak benar yang mengakibatkan peradangan. Bisa karena infeksi bakteri, mikroorganisme, atau mungkin kalian baru saja mengangkat berat yang terlalu berat ya. Bukan beban kehidupan tapi ya berat yang lain. Nah, maka hati-hati saat mengangkat benda-benda yang terlalu berat atau mungkin memindahkannya. Oke, pindah pada slide berikutnya, slide 12. Ini adalah rematik. Nah, biasanya yang suka mengeluhkan rematik ini beliau-beliau yang sudah usianya lumayan lanjut ya. Jadi ada peradangan juga pada sendi. Nah, sendi tadi kan hubungan antar tulang. Di banyak tempat ini contohnya persendian di tubuh kalian. Bisa pada sela-sela ruas jari atau bisa juga pada bagian lain, lutut juga bisa. Oke, selanjutnya ke slide 13. Ada yang namanya lepas sendi atau orang mengatakan bisa dislokasi, terjadi karena kecelakaan atau melakukan olahraga yang berat, ekstrim ya bahasanya. Jadi itu salah satu tujuan kalau olahraga itu kalian biasanya melakukan pemanasan dulu. Nanti kalau sudah melakukan olahraga inti dan diakhiri dengan pendinginan. Selanjutnya adalah kebiasaan posisi duduk. Jadi ada item seperti ini. Ada skoliosis, kifosis, sama lordosis. Kifosis, kelainan pada tulang belakang yang melengkung ke belakang. Kamu mengatakannya sebagai bungkuk. Mengingatnya adalah adanya huruf K ini. K itu bongkok, jadi kembali ke sana. Kalau S itu bentuknya ya. Jadi skoliosis itu tubuh melengkung ke samping. Kalau dilihat di gambar pada slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-15, lah diperhatikan. Skoliosis dia akan meliuk seperti ini. Nah, mirip-mirip dengan huruf S. Lordosis condong ke depan. Kifosis bongkok tadi ya, ada huruf K, bongkok kifosis.
Jadi diperhatikan pola duduknya mulai dari sekarang karena ini juga mempengaruhi postur tubuh kalian nanti ke depannya. Selanjutnya kita lihat ke slide 16, kelainan pada otot. Jadi ini beberapa kelainan pada otot, misalnya yang paling sering dialami mungkin kesleo ya. Jadi adanya kesalahan pada saat kalian melakukan teknik olahraga atau mungkin ada gerakan yang tiba-tiba yang tanpa pemanasan tadi contohnya. Ada juga atrofi, misalnya ada yang tidak digerakkan dalam waktu yang lama, maka bisa jadi dia mengalami perubahan secara ukuran ataupun sarafnya juga mengalami perubahan. Jadi sangat disarankan melakukan gerakan meskipun itu adalah gerakan yang ringan. Jangan jadi kaum rebahan terus-menerus. Banyak-banyak olahraga. Terus selanjutnya adalah miositis, disebabkan oleh cedera, infeksi, ataupun penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu adalah saat antibodi kalian itu menyerang salah satu bagian dari tubuh kalian karena ketidakmampuan dia untuk mengenali bahwa itu adalah teman, bukan lawan yang harus diserang. Oke, untuk berikutnya, ini di slide 16 sudah tentang kelainan, di slide 17 tentang cara menjaga kesehatan rangka secara umum ya. Jadi bisa mengkonsumsi beraneka jenis sayuran, mencukupi asupan vitamin D. Dapat dari mana? Bisa dari makanan, misalnya salmon. Salmon mahal banget. Bisa dari yang lainnya, misalnya udang atau kuning telur dan jamur. Selain itu, bisa juga dari paparan sinar matahari, berjemur yang sangat disarankan untuk masa-masa sekarang. Melakukan olahraga rutin dan kalau item ini kayaknya enggak ya. Insya Allah enggak ada yang merokok atau apalagi alkohol. Mencukupi kebutuhan kalsium. Yang suka makan ikan, bagus banget, good. Mengkonsumsi suplemen, ini adalah asupan dari luar. Yang lebih bagus adalah kalau kalian melakukan yang item-item yang atas ini. Jadi makanan yang berimbang diimbangi dengan olahraga tadi. Oke, saya rasa penjelasannya cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah tahu nomor WA saya kan ya? Jadi dipelajari yang baik. Nanti kalau sewaktu-waktu ada yang ditanyakan, ada soal yang diajukan, semoga bisa mengerjakan dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.